Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini tertulis di kitab Rut pasal 2 ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara, Rut, perempuan Moab, mengambil pilihan untuk ikut bersama Naomi, ibu mertuanya, pulang ke Betlehem. Dengan segudang pengalaman hidup yang tidak mudah dijalani selama berada di Moab, tidak membuat Rut menjadi seorang perempuan yang gampang menyerah. Tidak hanya ditempa dengan ujian yang berat, imannya justru dibentuk menjadi seorang yang memiliki iman yang kokoh dan bertumbuh. Ia tahu bahwa Tuhan Allah yang diyakini Naomi, ibu mertuanya, adalah Tuhan yang adil penuh rahmat. Nah, kita hari ini, saudara, menceritakan bagaimana Rut kembali berjuang di negeri baru baginya, kampung halaman Naomi, ibu mertua yang ia kasihi. Hidup harus berlanjut dan harus berusaha mencari nafkah. Benar, saudara-saudara, Tuhan sungguh baik. Dia memelihara hidup kita. Tetapi berkat tidak jatuh begitu saja dari surga. Kita harus berusaha dan bekerja. Dan kita yakini bahwa Allah akan menuntun kita dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Rut melakukan hal serupa. Orang beriman harus berusaha bekerja dengan mengandalkan Tuhan. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Lalu Rut pergi, ia sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Boas adalah salah satu sanak dari pihak suami Naomi, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech. Ia digerakkan Tuhan untuk menolong Rut sehingga Rut dapat melanjutkan kehidupan bersama Naomi. Di akhir dari kitab Rut, saudara-saudara, kita akan mendapat informasi bahwa Boas akhirnya menikah dengan Rut. Saudara-saudara, nas kita pada hari ini sebenarnya fokus kepada tokoh Boas. Dari nas yang kita baca pada pagi hari ini, setidaknya kita belajar akan dua hal penting. Pertama, Boas selalu hadir membawa rasa damai. Bagi Boas yang kaya raya ini, kepedulian kepada orang lain sangat penting. Sapaan hangat selalu ia sampaikan kepada para pekerja-pekerjanya. Dari mulutnya keluar kata-kata yang memberkati, kalimat yang menguatkan dan menghadirkan rasa nyaman bagi semua orang. Oleh karena itu, di Advent pertama ini, marilah kita menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita mulai dari tutur sapa kita. Kedua, Boas adalah seorang pemimpin yang dihormati karena karakter, bukan karena kekuasaan, bukan karena otoritas. Boas memiliki karakter yang baik. Boas tidak hanya seorang pemimpin, saudara-saudara, tetapi dia adalah seorang pemimpin yang berkarakter. Terbukti bahwa para pekerja itu memberi respon yang positif kepada Boas. Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Mereka tidak sekedar membalas salam, melainkan kalimat itu adalah tanda hormat mereka. Orang yang menjunjung kehormatan saudara-saudara tentu akan dihormati. Orang yang selalu menghadirkan kebaikan, tentu banyak orang yang merindukannya. Oleh karena itu, hari ini di Advent pertama, mari kita belajar supaya kita memiliki karakter yang baik. Advent pertama ini mengingatkan kita supaya berangkat membawa kebaikan kepada semua orang. Dari dua hal di atas tadi, saudara-saudara, renungan ini akan kita tutup dengan pertanyaan yang harus kita jawab bersama, yaitu, apakah kehadiran saya membawa damai bagi keluarga, pekerjaan, dan gereja? Lalu, apakah keteladanan atau karakter yang kita miliki saat ini membuat orang lain merasa nyaman dan penuh dengan sukacita? Mari kita mulai dari diri sendiri hari ini dan saat ini juga.
Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin, kita berdoa. Syukur terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang baik, yang mengerti, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan olehnya kami belajar banyak hal, supaya kami menjadi berkat bagi siapapun. Apa yang ada pada hidup kami berasal dari Tuhan, maka kami akan menjadi berkat di tengah kehidupan kami dimanapun kami berada, melalui tutur sapa, melalui komunikasi kami, melalui karakter kami yang membangun, membawa kedamaian, sukacita, kenyamanan bagi setiap orang. Terima kasih atas firman ini, boleh kami renungkan di minggu-minggu Advent ini, sehingga kami mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Kristus, menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.